Ada satu keluarga yang datang ke Sumatera Barat buat rekreasi. Mereka ini pergi ke sana sekitar tahun 2005-an. Keluarga ini emang ke Padang, ke Bukit Tinggi gitu sekalian ketemu saudaranya. Pulang kampung gitu Moy? Iya, sekalian pulang kampung gitu, Nat. Ada dua anak. Cewek namanya Viani, umur 19 tahun. Adiknya cowok umur 10 tahun dan dua orang tuanya. Di hari pertama, Viani keluarga ini nyampe ke Bukit Tinggi dan mereka ya ke rumah saudaranya, muter-muter gitu. Habis itu di kebesokan 2-3 hari kemudiannya mereka ke Padang. Habis itu balik lagi ke Bukit Tinggi. Pas lagi di Bukit Tinggi itu, Viani ini ngajakin keluarga buat jalan-jalan. Kayak dia bilang kemanapun lah, ke tempat rekreasi pun juga gak apa-apa. Yang penting pergi ke sana lah, gak cuman ke rumah saudaranya doang, kulineran doang gitu. Dan akhirnya bokapnya Viani ini ngajakin ke Lubang Jepang, atau juga bisa disebut Goa Jepang lah di Bukit Tinggi itu. Viani ini sama adiknya semangat lah karena diajakin sama orang tuanya ke sana dan emang sebelumnya mereka belum pernah ke sana. Jadi kayak for the first time lah mereka ke Goa Jepang ini, ke Lubang Jepang ini. Dan kenapa Viani juga semangat karena dia tahu tuh ceritanya di Lubang Jepang nih serem lah dulunya, kayak ada historikalnya tuh mengerikan lah di sana tuh. Singkat cerita berangkatlah mereka siang jam satuan siang. Pas sampai sana mereka excited banget lah. Mereka kan pas nyampe parkiran terus mereka tuh harus kayak nurunin ratusan tangga gitu kan. Nah pas mereka lagi turun itu ternyata mereka dipandu sama tour guide-nya. Karena kalau misalnya masuk doang gak ada tour guide-nya tuh juga mereka clueless juga gitu loh, nggak ada yang ngejelasin segala macam, nggak ada yang ngejagain lah di sana. Masuklah mereka kan ke Lubang Jepang ini, dan di rombongan ini emang cuman mereka doang. Tapi di belakang-belakang mereka juga ada, tapi ketinggalan gitu. Jadi kayak tour guide-nya ini emang mandu keluarganya si Viani doang ini. Dijelasin lah sama tour guide-nya kayak lubang ini tuh dibuat atas instruksi Letjen Marita ke Tanabe katanya gitu. Terus kayak katanya, gue juga baru tahu sih, lubang Jepang ini dibuat biar kayak menahan letusan bom waktu pas zaman perang dulu. Dan yang ngebuat lubang Jepang ini, orang-orang Jepang mempekerjakan orang-orang yang ada di Jawa, Kalimantan sama Sulawesi. Jadi kayak rumusannya di sini tuh berasa banget lah. Salah satunya ya adanya ini lubang Jepang ini. Dan lubang Jepang ini bisa tembus ke Ngarai Sianok. Ngarai itu apa Moy? Kayak jurang atau tebing, namanya Ngarai itu. Nah Sianok itu namanya. Jadi kayak jurang atau tebing Sianok lah gitu kasarannya. Oke. Dijelasin lah sama tour guide-nya dan Viani yang ngedengerin aja sambil merhatiin. Pas makin masuk ke dalam lubangnya, si Viani tuh ngerasa kayak hawanya tuh makin dalam makin dingin. Dinginnya tuh bukan kayak dingin emang adem gitu, bukan, tapi kayak dingin merinding mencekam gitu lebih, Nat. Ya tapi Viani diem aja lah pas dia ngerasa kayak gitu, karena emang basicnya dia bisa ngerasain makhluk halus. Cuman selama 19 tahun dia hidup, dia belum pernah ngelihat makhluk halus sama sekali. Peka aja gitu ya? Iya, peka aja gitu, bener. Lagi-lagi pas makin masuk ke dalam, hawanya dingin banget dan si Viani tuh rada gelisah gitu lah. Nah si tour guide-nya tiba-tiba ngomong, di sini ada yang bisa ngelihat atau ngerasain makhluk halus gitu nggak? Kalau iya pasti berasa banget, banyak banget kan? Gitu. Keluarga Viani itu cuma ketawa aja dan bilang kayak nggak ada yang bisa ngelihat di sini bang gitu. Masuklah lagi makin dalam dan di lubang Jepang ini ada 21 lorong kecil yang fungsinya bermacam-macam lah. Dijelasin sama tour guide-nya. Ada sebagai ruang amunisi, ada ruang pertemuan, pintu pelarian, ruang penyergapan, penjara, ada dapur juga. Nah, si dapur ini tuh posisinya kayak rada di ujung lubang gitu. Dan posisinya di sebelah penjara. Tapi kayak di bagian dalamnya itu tuh dikasih teralis. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Ke bagian penjara dan dapur ini. Nah, tour guide-nya bilang, ruang dapur ini sebenarnya juga difungsiin buat motong-motong tahanan yang udah mati, terus dibuang ke lubang bawah air. Imunisasi? Iya, bener, Nat. Wow. Nah, kenapa harus dipotong? Karena mayat-mayat yang bekas Romusa ini, kasarannya kayak orang-orang bekas perang ini dipotong biar bisa dibuang enak ke Ngarai Sianok. Nah, tempat pemotongannya di dapur dalam tanda kutip ini, gitu. Oh, jadi dapurnya bukan dapur untuk masak, tapi dapur untuk motong-motong. Iya. Oh, wow. Pokoknya di tempat berasa banget lah, bekas perangnya tuh berasa banget hawanya gitu. Nah, pas di bagian dapur itu, tiba-tiba Viani tuh diem doang, kayak ngeliatin ke arah dalam ruangan itu doang gitu. Dan ternyata pas dia lagi bengong, keluarga tuh udah jalan duluan. Viani tuh cuma bengong aja ngeliatin ke dalam dapurnya. Terus tiba-tiba adiknya Viani tuh nyamper, langsung narik lah dan ngomong kayak, "Kak, ngapain Kak? Ayo udah pada jalan." Gitu. Akhirnya kayak Viani sadar dan dia jalan, lanjut lah. Viani sekeluarga udah mau ke ujung lubang, dia tuh harus keluar dan naik lagi tangga. Pas di perjalanan dia mau keluar lubang, tapi masih belum ke atasnya ya, masih ke bagian lubangnya itu, Viani tuh ngerasa kayak ada yang teriak-teriak gitu Bihnat dari belakangnya. Tapi pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat bukan teriakan dari gerombolan orang-orang di belakang Viani.
Karena pas Vianney ngeliat, mereka tuh ya diem aja gitu, nggak ada yang teriak-teriak segala macam. Dan suara teriakannya tuh kayak teriak-teriakan samar gitu loh, tapi dari jauh rasanya. Di situ tuh jujur ya dia udah ngerasa takut dan kayak buru-buru minta keluar dari lubangnya, karena dia ngerasa kok tiba-tiba ada sesuatu ini gitu loh. Posisinya kan dia cuman peka doang tapi nggak bisa ngeliat kan. Makin berasa ada suara tuh dia makin gelisah gitu rasanya. Dia jalanlah dan akhirnya dia keluar dari lubang Jepang ini. Pas sudah keluar, si tour guide-nya nanya, "Kak, kenapa Kak?" gitu. Di situ Vianney bilang, "Nggak apa-apa Bang, hawanya nggak enak aja," gitu. Ya kata tour guide-nya kayak, "Pas sudah nyampe rumah, jangan lupa berdoa dan sholat lah, biar nggak ada yang nyangkut," dan tanda kutip. Diain lah sama keluarga Vianney ini. Singkat cerita, pas di mobil, Vianney ini ngomong ke orang tua dan adiknya. Dia ceritalah, pas dia di depan dapur itu, Vianney tuh ngeliat kayak banyak banget potongan-potongan tubuh manusia gitu, Bi. Nah, ada tangan doang, ada 2 kaki doang jalan, tapi cuma dari pinggang ke bawah. Atasnya nggak ada, jadi badannya tuh nggak ada. Tapi potongannya bergerak, Moy. Potongannya bergerak, Bi. Wow. Terus yang lebih parahnya lagi tuh, Vianney ngeliat kayak ada 1-2 kepala tuh melayang gitu aja di dalam dapur ini. Terus tuh Vianney tuh bilang kayak dia tuh ngeliat banyak banget lah makhluk-makhluk halus di dalam dapur ini. Di situ tuh Vianney cerita kayak gitu dan orang tuanya nenangin lah pasti, bilang kayak udah nggak apa-apa Kak, nanti sampai hotel sholat aja gitu. Akhirnya singkat cerita Vianney keluarga sampai hotel, dia sholat di kamarnya. Jadi kayak orang tuanya Vianney ini pesen 2 kamar. Vianney tidur sendiri, orang tuanya sama adiknya tidur di kamar satunya lagi. Vianney sholat maghrib lah dan berdoa. Pas sudah selesai sholat, udah selesai berdoa, dia beberes tuh mau ngelepas mukenahnya. Tapi baru banget si Vianney tuh narik mukenahnya ke depan, jadi mukanya tuh ketutupan sama mukenah kan. Kayak dia tuh ngeliat siluet dari depan dia tuh, bayangan kepala orang persis banget nempel di depan mukanya Vianney. Tapi cuman siluet doang gitu, Bi. Nah, Vianney langsung buru-buru lah balikin mukanya, narik lagi tuh ke atas. Pas dia ngeliat nggak ada apa-apa, mungkin dia mikir perasaan dia doang lah gitu. Akhirnya ya Vianney coba nenangin diri biar nggak takut, biar nggak mikir macam-macam, dan akhirnya dia mau nyoba lagi lah ngebuka si mukenahnya ini lagi. Untuk kedua kalinya, pas dia lagi narik mukenahnya ke depan, Vianney tuh lagi-lagi ngerasa di depan dia tuh kayak ada bayangan lagi gitu, Bi. Nah, tapi sekarang nggak cuma kepala, tapi ada tangannya. Jadi kayak ada tangan dan kepala mau nyengkram kepalanya si Vianney ini. Di situ buru-buru lah Vianney tuh narik mukenahnya buat ngelepasin dari badannya. Pas udah dia ngebuka mukenahnya, dia ngeliat di depan dia, alhamdulillah nggak ada siapa-siapa, kosong aja gitu. Udahlah di situ karena Vianney udah rada panik, takut juga, dia langsung ke kasur dan ngidupin TV. Kayak maksudnya biar dia nonton aja, biar nggak mikir macam-macam lah. Sampai sekitar jam 8-an malam, Vianney udah mulai ngantuk-ngantuk tuh. Akhirnya dia ketiduran dengan TV tuh masih keadaannya tuh nyala dan volumenya gede. Di situ namanya juga masih tahun 2000-an. Ya nggak ada tuh TV LCD yang nempel di dinding tuh nggak ada. Di situ tuh posisinya kayak TV tabung dan ditaruh di pojok kanan kamarnya. Udah tuh Vianney tidur dan enak lah tidurnya. Tapi pas di tengah Vianney tidur, tiba-tiba dia kebangun karena dia denger kayak ada suara orang mencet-mencet remote, dan suara TV itu jadi kayak keganti-ganti gitu loh, seret seret gitu loh. Nah karena rada-rada berisik gitu, Vianney tuh tiba-tiba kebangun lah. Dan pas dia melekin matanya, tiba-tiba TV itu mati, crack, gitu. Di situ Vianney langsung bangun tuh, ngebangunin badannya, dan dia nengok ke arah pojok ruangan, ke arah TV, dan ternyata bener, pas dia lihat itu, TV-nya mati. Padahal dia inget banget, pas dia tidur itu, dia tuh masih ngidupin TV dan volumenya gede. Di situ dia rada-rada bingung lah, dia bingung, celingak-celinguk sendiri, dan gak gitu lama, tiba-tiba TV ini hidup lagi sendiri, seret, gitu, nyala lagi tuh TV-nya tuh. Vianney kaget banget lah. Dia langsung buru-buru nyari remote di kasur, nggak ada. Dia jalan ke depan, ke pojok kanan depan TV-nya itu nggak ada juga. Dan pas dia lagi nyari-nyari remote-nya, dia denger di pojok samping kiri kasurnya itu kayak ada sesuatu yang gerak-gerak gitu, Binat. Kayak ada aktivitas lah di situ. Dan posisinya di pojok kiri sebelah kasur dia itu adalah kursi. Jadi kan dia jalan ke depan pojok kanan kamarnya. Jadi tuh si Vianney tuh ngebelakangin kursi. Kebayang nggak? Jadi kursinya ada di belakang dia. Iya benar. Tapi jauh. Tapi jauh. Dia dengar kayak gitu, refleks, Vianney langsung nengok lah ke arah kursi. Dan pas dia nengok ke kursi, ternyata Nat, ada orang duduk di atas kursi itu sambil megangin remote dan pencet-pencet remote-nya itu. Ya, anjir. Sosok itu tuh cowok, hitam, bajunya kayak compang-camping udah belel gitu. Dan lebih ngerinya lagi, sosok cowok bapak-bapak ini cuman badan ke atas doang,
Jadi pinggang ke bawah tuh nggak ada, buntung gitu loh badannya. Di situ tuh Vianney bener-bener takut, dia udah mikir macam-macam, dia langsung lari lah ke kamar nyokap bokapnya di sebelah. Dia ketok-ketok-ketokin, akhirnya dibukalah sama orang tuanya, kan ditanya, kamu kenapa kak, segala macam. Jadi cerita lah kalau misalnya dia tuh ketakutan banget, kayak setelah dari lubang Jepang itu dia kayak diteror. Ada denger suara-suara, dia ngeliat di dapur itu ada banyak potongan tubuh orang, dan sampai ke kamarnya dia pun juga ada gitu, kayak diikutin. Sosok-sosok yang dia lihat itu kayaknya ya adalah sosok korban bekas perang atau bekas perbudakan Romusa waktu tahun 1900-an itu. Karena si Vianney ketakutan banget, akhirnya orang tua Vianney ini ngebawa Vianney ke ustadz di sana lah. Kasarannya kayak dalam tanda kutip buat nutup mata batinnya biar Vianney nggak ketakutan lagi. Karena ternyata kata ustadznya, si Vianney ini makin lama emang akan bisa makin ngeliat makhluk halus setelah pertama kali dia ngeliat sosok-sosok yang ada di lubang Jepang ini. Tapi gokil juga sih Muy. Dari awal kan tadi lu bilang si Vianney ini emang dari dulu tuh cuman bisa ngerasain, cuman peka gitu kan. Iya. Tapi sekarang malah hitungannya mata batinnya kebuka gara-gara dia masuk ke gua Jepang itu. Iya benar. Dan gak cuma ngerasain, dia bahkan bisa ngelihat korban-korban yang dipotong-potong dan dimutilasi buat dibuang mayatnya kan. Iya. Itu gokil banget sih. Karena gue juga mikirnya itu shock banget buat dia gitu lebih. Untuk pertama kalinya dia bisa ngeliat makhluk halus dengan posisi makhluk halus tuh udah banyak banget. Ya pasti stres lah jadi dia kan. Bener. Dan bahkan gak cuma diliatin doang, dia bahkan sampai diikutin sampai di hotelnya dia kan. Iya. Parah banget sih itu. Akhirnya mata batinnya bisa ketutup nggak, Moy? Akhirnya ditutup, Nat. Bisa. Bisa. Karena dia udah ketakutan banget dan orang tuanya kasihan juga gitu loh, ngeliat anaknya kayak kesetanan gitu kan. Iya. Untungnya bisa ditutup, dan setelah itu dia udah nggak pernah lagi tuh ngelihat dan ngerasa